Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak yang saya cintai. Dalam kesempatan ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bu Zahrotul Mufidah. Saya biasanya dipanggil dengan Bu Fida. Di sini saya diberi kesempatan untuk mengampu mata pelajaran matematika kelas 10. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melaksanakan berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anak, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bab pertama, yaitu bab bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi di sini, yaitu 3.1, menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. 4.1, menyajikan penyelesaian masalah, bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Oleh karena itu, ada 3 subbab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu tentang bentuk pangkat. Apa itu bentuk pangkat? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya bentuk pangkat, karena di SMP saya yakin kalian sudah pernah diajarkan oleh bentuk pangkat oleh guru kalian. Dan apa gunanya bentuk pangkat itu? Bentuk pangkat itu untuk memudahkan kita dalam penulisan bilangan-bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil, sehingga kita perlu menyederhanakannya dan menggunakan bentuk pangkat itu. Selanjutnya, adapun bentuk pangkat itu sendiri mempunyai sifat-sifat. Ada beberapa sifat-sifat. Yang pertama itu nanti kita akan membahas bentuk pangkat bulat positif. Adapun definisi pangkat bulat positif yaitu bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Nah, sekarang kita lihat. Jika ada bilangan A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka dalam matematis kita tuliskan seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali. Jadi dari tulisan matematis di atas, kita mengetahui bahwa A itu adalah bilangan pokok dan N itu adalah bilangan pangkatnya. Selanjutnya, sebagai contoh, di sini ada contoh yaitu sederhanakan perkalian berikut. Nah, di sini kalian lihat, saya mengambil contoh 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi kita harus menentukan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Jadi bilangan pokoknya itu berapa? Nah, jadi bilangan pokoknya di sini kita menuliskan yaitu 3. 3 sebagai bilangan pokok. Dan N-nya itu berapa? Jadi N-nya berarti kita menghitung. Karena bilangan pokok itunya 3 dan bilangan berpangkat tadi adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama, maka 3-nya itu dikalikan berapa? Jadi kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi N-nya itu ada 4 kali. Sehingga didapat
3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya 3 dan bilangan pangkatnya 4. Selanjutnya, di sini ada kasus lagi ketika bilangan pokoknya yang akan dipangkatkan itu adalah bilangan pokok negatif. Itu nanti ada dua kasus. Yang pertama, sebagai contoh, ada negatif 2 dipangkatkan dengan 3 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Karena bilangan pokoknya tadi 2 dipangkatkan dengan 3, itu berarti negatif 2-nya itu berulang sebanyak 3 kali. Sehingga didapat negatif 2 dikali negatif 2 itu positif 4. Kemudian dikalikan lagi dengan negatif 2 sama dengan negatif 8. Nah, di sini hasilnya negatif. Nah, kita lihat pangkatnya di atas itu adalah negatif 2 dipangkatkan dengan 3. 3 itu adalah bilangan pangkat yang bulat positif ganjil. Ingat, 3 itu ganjil, sehingga kalau di sini jadi kita lihat di sini, maka berlaku sifat nih. Sifatnya apa bunyinya? Jika ada bilangan pokok negatif yang dipangkatkan dengan bilangan positif ganjil, maka hasilnya di sini adalah negatif. Jadi sifatnya itu kalian harus benar-benar memahaminya. Jadi ada sifat yang bunyinya seperti di atas. Nah, kasus yang kedua di sini, kalau yang tadi itu adalah bilangan pangkatnya bentuknya bulat positif ganjil, kalau yang sekarang kasusnya itu yang genap. Contohnya di sini saya ambil negatif 2 dipangkatkan dengan 4. Nah, berarti sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 dikalikan dengan negatif 2 kan positif 4. Dan negatif 2 dikali negatif 2-nya lagi positif 4. Jadi 4 kalikan 4 sama dengan 16. Nah, jadi berbunyi nih sifat yang kedua. Maka berlaku jika bilangan pokok negatif yang dipangkatkan dengan bilangan positif genap, maka hasilnya akan positif. Jadi dari kasus 2 ini kalian harus mengingat bahwa kalau yang pangkatnya positif ganjil maka hasilnya negatif. Kalau yang pangkatnya itu positif genap maka hasilnya positif. Selanjutnya kita akan menginjak ke sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Jadi kalian bisa lihat nih di sini sifat-sifatnya ada beberapa sifat. Di sini kalian ingat ya, sifat yang pertama ini adalah berpangkat bulat positif. Maka jika ada A dan B itu bilangan real dan M dan N itu bilangan bulat positif, sifatnya ada 5 nih. Yang pertama, sifat pertama berbunyi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Nah, kalian lihat di sini, lihat pangkatnya. Pangkatnya di situ dijumlahkan. Berarti kalau ada operasi perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Itu bunyi sifat yang pertama. Yang kedua, sifat kedua di situ bunyinya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, sifat yang kedua, kalian harus ingat lagi ya. Kalian baca di situ ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi dari yang nomor 1 sama nomor 2 itu yang perlu kalian ingat, kalau operasinya itu perkalian, pangkatnya
dijumlahkan. Kalau operasinya itu pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 3 di bawahnya itu ya, itu tetap masih sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Sifat yang ketiga itu bunyinya ketika ada A dipangkatkan dengan M dan dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya A pangkat M dikalikan dengan N. Nah, jadi kalau ada suatu bilangan pokok yang dipangkatkan dan dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya itu dikalikan. Jadi seperti itu bunyi sifat yang ketiga. Yang nomor 4. Yang nomor 4, jika ada A dikalikan dengan B dan dipangkatkan dengan M, jadi A kali B-nya itu di dalam kurung dan dipangkatkan dengan M, maka hasilnya A pangkat M dikalikan B pangkat M. Jadi A sama B-nya itu memiliki pangkat yang sama, yaitu M. Nah, tuh. Jadi kalian harus bisa melihat perbedaan dari sifat nomor 1 sampai 5 ya. Bedanya yang dimananya kalian bisa lihat. Yang sifat kelima di sini bunyinya ada A per B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, atau A pangkat M per B pangkat M. Dia juga memiliki pangkat yang sama, yaitu M, tapi dia operasinya dibagi. Kalau yang nomor 4 tadi operasinya dikali. Berarti kalau ada bilangan di dalam kurung terus dipangkatkan pangkatnya di luar kurung, berarti yang di dalam itu sama-sama memiliki pangkat tersebut. Next, selanjutnya sebagai contoh di sini ada beberapa contoh bisa kalian lihat dan kalian pahami. Yang pertama itu ketika ada A pangkat 3 dikalikan A pangkat 5 sama dengan, nah kita ingat sifat yang tadi sebelumnya, itu operasinya perkalian, berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti A pangkat 3 ditambah 5. Hasilnya A pangkat 8. Kasus yang kedua, contoh kedua ya. Contoh kedua di sini ada A pangkat 7 dibagi A pangkat 2. Kita kembali ke sifat yang sebelumnya. Berarti sifatnya kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Berarti di sini hasilnya A pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 5. Nomor 3, contoh nomor 3 sekarang. Contoh nomor 3, di situ ada bilangan berpangkat yang di dalam kurung, kemudian di luar kurungnya juga ada pangkatnya. Berarti juga menggunakan sifat yang sebelumnya tadi. A pangkat 3, B pangkat 6, C pangkat 4 di dalam kurung di situ dan dipangkatkan lagi dengan 2. Maka penyelesaiannya di situ A pangkat 3 dikalikan dengan yang pangkat di luar kurungnya. Berarti A pangkat 3 dikalikan dengan 2. Dan B-nya itu juga seperti itu. Berarti B pangkat 6 dikalikan dengan 2. C-nya sama. C pangkat 4 dikalikan dengan 2. Jadi pangkatnya itu yang di dalam kurung semuanya dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung, yaitu 2. Hasilnya yaitu A pangkat 6, B pangkat 12, C pangkat 8. Nah, itu semuanya nomor 1 sampai 3 menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Nah, selanjutnya contoh yang nomor 4. Di situ ketika ada A pangkat 8 dibagi A pangkat 6 di dalam kurung ya itu, dan di luar kurungnya ada 3, pangkat 3, berarti yang di dalam kurungnya itu diselesaikan terlebih dahulu. Tadi
Di situ kalau pembagian, sifatnya pembagian tadi kalau ada operasi pembagian pangkatnya dikurangkan. Sehingga A pangkat 8 dibagi A pangkat 6 itu menjadi A pangkat 8 dikurangi 6. Dan dipangkatkan lagi dengan 3. Hasilnya A pangkat 2 dikalikan dengan 3. Sama dengan A pangkat 6. Sekarang yang contoh nomor 5. Yang nomor 5, kalian lihat di situ ada operasi perkalian, juga ada operasi pembagian yang ada di dalam kurung, kemudian dipangkatkan lagi, di luar kurung ada dipangkatkan lagi dengan angka 4. Jadi di situ A pangkat 3 dikalikan B pangkat 5 per A kali B pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4. Hasilnya di situ A pangkat 3 dikurangi 1. Nah, itu didapat dari di situ kan A pangkat 3 kali B pangkat 5 per A kali B pangkat 2. A-nya yang atas itu pangkat 3, yang bawah itu pangkat 1. Sehingga itu operasi pembagian, sehingga kita bisa menuliskan A pangkat 3 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan B pangkat 5 dikurangi dengan 2 dan dipangkatkan lagi dengan 4, sehingga didapat A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4 sama dengan A pangkat 8 B pangkat 12. Next, selanjutnya untuk yang tadi bilangan yang berpangkat bulat positif, mungkin kalian sudah tidak asing lagi karena di SMP juga pernah diajarkan. Saya yakin kalian bisa memahaminya apa yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk sekarang bilangan yang berpangkat 0, nomor 2 ya, bilangan yang berpangkat 0. Karena tadi ada yang bilangan berpangkat positif, bulat positif, sekarang ada yang berpangkatnya 0. Bagaimana kalau yang pangkatnya itu 0? Nah, kalian bisa lihat di sini. Jika ada A bilangan real dan A itu tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Kok bisa seperti itu, Bu? Bisa. Buktinya di sini. Buktinya ada, misalkan A pangkat 0, 0 itu bisa didapat dari mana? Sama dengan di situ saya tuliskan, saya ambil contoh, misalkan 0 itu dari N dikurangi N. Jadinya saya di situ A pangkat 0 sama dengan A pangkat N dikurangi dengan N. Sama dengan A pangkat N per A pangkat N. Kok bisa seperti itu, Bu? Bisa. Kenapa? Karena dia menggunakan sifat pembagian berpangkat. Karena tadi sifat pembagian berpangkat, A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikurangi dengan N. Karena sudah bentuknya, itu kan per kan ya, per A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan 1. Next, selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat bulat negatif dan rasional. Apa sih itu rasional? Rasional itu adalah bentuk yang pecahan itu loh. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Di sini kita bahas yang bulat negatif dulu. Dapatnya bulat negatif, pangkat bulat negatif itu seperti apa? Saya ambilkan permisalan terlebih dahulu. Misalkan ada 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat 0 per A pangkat M. Nah, itu 1 itu bisa dari A pangkat 0. Kalau A pangkat M itu saya tuliskan tetap. Kemudian hasilnya saya sampingkan di sampingnya itu sama dengan, berarti itu menggunakan operasi pembagian tadi yang sifat pembagian. A pangkat 0 dikurangi M. Jadi pangkatnya dikurangi. Kalau pembagian ingat lagi di sifat sebelumnya. Sama dengan A pangkat negatif M. Nah, jadi
didapat A pangkat negatif M itu sifatnya berbunyi 1 per A pangkat M. Itu sifatnya, ingat, sifat bilangan berpangkat bulat negatif. Kalian tandai sendiri. Nah, untuk selanjutnya yang bilangan rasional. Bilangan rasional itu berbunyi bilangan yang dapat dinyatakan dengan A, B adalah bilangan bulat. Dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di situ ada A pangkat N per M. Jadi rasional itu kan bentuknya pecahan. Jadinya A pangkat N per M. Itu merupakan bilangan dengan pangkat yang tak sebenarnya. Itu nanti larinya adalah ke bentuk akar. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke bentuk akar, mungkin jika kalian masih ada yang belum dipahami dari pemaparan materi di atas, bisa kalian japri saya melalui WhatsApp. Jadi tanyanya lewat WhatsApp bisa, nanti bisa melalui Google Classroom yang sudah kalian ikuti. Itu bisa kalian tinggalkan komentar di Google Classroom ya. Kalau lewat WA itu bisa japri ataupun di grup. Itu jika kalian masih kurang paham. Dan saya harap itu kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Dan untuk latihan-latihan soalnya, untuk subbab yang pertama tadi bentuk pangkat, itu bisa kalian lihat nanti yang saya kirimkan melalui WA. Itu nanti semuanya akan saya kirim di WA untuk latihan soalnya agar bisa memudahkan kalian untuk lebih jelasnya dalam memahami materi bentuk pangkat. Dan tadi kita sudah membahas tentang bentuk pangkat, ada sifat-sifatnya bentuk pangkat, kemudian sudah saya paparkan contohnya juga, dan nanti kalian jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah saya kirimkan ya, melalui grup WA ataupun Classroom. Jadi nanti saya share di situ, dan jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan japri ke saya, bisa di komentar. Nah, sekarang karena babnya tadi ada bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma, maka sekarang kita akan membahas tentang bentuk akar. Apa sih itu bentuk akar? Bentuk akar adalah bilangan-bilangan di bawah akar yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Nah, di situ saya kasih contoh, ada akar 3, akar 5, ada akar 8. Irasional itu bilangan yang sudah tidak bisa dibagi lagi, makanya bentuknya di akar. Dan seterusnya. Next. Bentuk akar itu sendiri juga memiliki sifat-sifatnya, ya. Di situ kalian bisa lihat sifat-sifatnya ada yang pertama. Jika ada akar A kalikan B, maka sama dengan hasilnya akar A dikali dengan akar B. Jadi akarnya itu bisa dipisah. Jadi misalkan di dalam satu akar ada A sama B, berarti akarnya itu bisa dipisah. Itu operasi perkalian. Jadinya akar A dikalikan dengan akar B. Sifat yang pertama itu, kalian ingat. Yang kedua, ada akar A per B sama dengan akar A dibagi dengan akar B. Itu bunyi sifat yang kedua. Yang ketiga, jika ada akar A dan di dalam kurung ada akar B ditambah ataupun dikurangi dengan akar C sama dengan akar AB ditambah ataupun dikurangi akar AC. Itu maksudnya plus min, itu maksudnya bisa nanti operasinya penjumlahan, bisa operasinya pengurangan. Seperti itu. Sifat yang keempat, dia berbunyi M akar A dijumlahkan atau dikurangi N akar A, maka hasilnya M ditambah atau dikurangi N akar A. Jadi M sama N-nya itu dijadikan satu di dalam kurung, terus kemudian nanti operasinya mengikuti.
mengikuti apa yang diketahui penjumlahan atau pengurangan. Jadinya nanti akarnya A itu karena sama-sama A yang di dalam akar itu berarti jadi 1. Langsung M plus N atau M min N akar A. Seperti itu. Next, sifat-sifat bentuk akar yang selanjutnya. Di sini nomor 5 ada M akar A ditambah atau dikurangi M akar B sama dengan M akar A di dalam kurung ya. Ingat, di dalam kurung. Akar A ditambah atau dikurangi akar B. M-nya yang dipisah, M-nya di luar kurung, kemudian yang di dalam kurungnya itu akar A sama akar B. Yang sifat ke-6 di situ ada akar A dikali dengan akar A, maka hasilnya A. Nah, jadi mudah ini kalau yang sifat ke-6. Jadi kalau ada bilangan yang di akar tuh ketemu bilangan yang di akarnya sama, angkanya sama, berarti tinggal angka itu. Misalkan di sini nanti ada akar 2 dikalikan dengan akar 2, berarti sama dengan 2. Nomor 7, sifat nomor 7. Jika ada N akar A pangkat M, maka hasilnya A pangkat M per N. Jadi kalau di sebelum akar itu di atasnya akar ada bilangan N dan di dalam akarnya itu mempunyai pangkat M, maka itu menjadi A pangkat M per N. Itu, nah, seperti sifatnya bilangan berpangkat yang rasional tadi, yang sebelumnya bilangan berpangkat. Bisa kalian lihat lagi ya, yang sebelumnya bilangan berpangkat rasional itu berarti bentuknya seperti ini nanti, larinya ke bentuk akar. Yang sifat nomor 8. Sifat nomor 8 di sini jika ada akar A sama dengan, berarti ini nggak ada angkanya nih, berarti nggak ada angkanya, tapi langsung akar gitu, berarti kalau nggak ada angkanya itu sama dengan A itu kan kalau nggak ada pangkatnya berarti sama dengan pangkat 1, berarti akar A sama dengan A pangkat 1 per 2. Kalau akar itu nggak ada nilainya, anggap saja nilai itu adalah 2. Next, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini ada beberapa contoh, saya paparkan ada 7 contoh ya. Jadi itu saya ambilkan dari sifat-sifat bentuk akarnya. Yang pertama, kita bahas satu persatu. Nomor 1, jika diketahui akar 48 sama dengan, cara menyelesaikannya bagaimana? Akar 48 itu bisa diselesaikan dengan cara 48 itu berapa kali berapa ya. Jadi ambilnya berapa sama berapanya itu harus melihat yang dapat di akar, yang satunya harus dapat di akar. Jadi di situ yang bisa 48 itu dari 16 kali 3. Jadi akar 16 kali 3. Akarnya 16 itu berapa? Nah, akar 16 itu berasal dari 4 dikalikan dengan 4. Jadi hasilnya 16. Makanya akar 16 hasilnya 4. Dan karena 3 itu sudah tidak bisa diakar, tidak bisa dibagi lagi, maka hasilnya 4. Akar 3. 4 itu berasal dari akarnya 16. Akar 16 4 sudah dikeluarkan di luarnya akar karena tadi sudah diakar, hasilnya 4. Yang diakar tinggal 3-nya. Kalian harus benar-benar diteliti. Yang diakar tadi yang berapa, yang tidak bisa diakar berapa. Jadi yang bisa diakar 16 itu berarti hasilnya 4. 4 akar 3. Itu hasil dari akar 48. Dan nomor 2. Contoh nomor 2 nih. Jika diketahui 2 akar 162. 2-nya di situ ya, hasilnya kalian lihat 2-nya tetap di luarnya akar. Kemudian 162 itu berasal dari berapa kali berapa. Tuh.
Jadi di situ ada 81 kali 2. 81 kali 2. Berarti akar 81 berapa? Nah, kalian ingat ya. Akar 81 itu 9 kali 9. Berarti akarnya 81 itu 9. Nah, berarti 2 kali 9 akar 2. Sisanya di situ kan ada 2. 2 sudah tidak bisa dibagi lagi, sehingga di situ tetap ditulis akar 2. Nah, jadi 2 dikalikan 9 akar 2 sama dengan 2 kali 9, 12. Akarnya 2 tetap diikuti. Jadinya hasil akhirnya adalah 18 akar 2. Yang nomor 3. Nomor 3, di situ diketahui ada operasi nih. Operasinya di situ ada penjumlahan. Jadi 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Di situ kalian yang perlu kalian ketahui, akarnya di situ sama. Kalau akarnya sama, bisa langsung dioperasikan tanpa mengoperasikan 3-nya, tidak perlu ditambahkan dengan 3. Jadi kalau ada penjumlahan akarnya sama, itu berarti ditulis akar 3. Jadi di situ ada 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan 5 ditambah 2-nya dulu. Berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. Akar 3 ditambah akar 3 berarti dia tetap akar 3. Itu sama halnya kalau itu A 2A ditambah 2A berarti itu 4A. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi hasilnya 7 akar 3. Yang nomor 4. Yang nomor 4, di situ jika ada akar 108 ditambah akar 48 sama dengan akar 36 dikali 3. Itu kan biar hasilnya 108 itu kan diambil 36 kali 3. Cara mengambilnya itu ya harus salah satunya yang bisa diakar. Biar hasilnya itu lebih sederhana, lebih kecil lagi. Jadi 36 dikali 3, maaf. 36 ya, akar 36 dikali 3. Ditambah akar 48 itu berasal dari akar 16 dikalikan dengan 3. Sama dengan akar 36 kan 6. Berarti 6 akar 3 ditambah akar 16 hasilnya 4 kan. Berarti ditambah 4 akar 3 sama dengan sama-sama akar 3 nih. Berarti bisa langsung dijumlahkan. Berarti 6 sama 4-nya dijumlahkan terlebih dahulu. 6 ditambahkan dengan 4 10 dan akar 3. Berarti hasilnya 10 akar 3. Bisa kalian amati sendiri contoh yang saya berikan. Kalau kurang paham dengan penjelasan saya, bisa kalian lihat di materi yang saya berikan di atas. Yang contoh nomor 5 nih. Ada kasus ketika pengurangan. Di sini ada 4 akar 20 dikurangi 2 akar 45. Sama dengan 4 akar 4 kali 5. 20 itu kan berasal dari 4 kali 5. Dan 4-nya bisa diakar, kalau 5-nya tidak. Berarti 4 akar 4 kali 5 dikurangi 2 akar 9 kali 5. 45 itu kan berasal dari 9 kali 5. 9-nya yang bisa diakar, 5-nya tidak. Biar nanti sama-sama memiliki akar 5. Jadi memikirkannya itu harus bisa yang nanti bisa dijumlahkan atau bisa dikurangi. Seperti itu ya. Berarti di situ hasilnya 4 kalikan 2 akar 5 dikurangi 2 dikalikan 3 akar 5 sama dengan 8 akar 5 dikurangi 6 akar 5. Itu sama seperti yang contoh sebelumnya, yang atasnya itu 1 sampai 4. Itu hampir mirip, cuma itu pengurangan. Dan nomor 6, contoh nomor 6 nih. Contoh nomor 6 di situ ada 4 akar 6 dan di dalam kurung ada operasi akar 3 ditambah 5 akar 2. Caranya 4 akar 6 itu dikalikan terlebih dahulu dengan yang akar 3-nya. Berarti
4 akar 18 hasilnya. 6 kali 3 itu berarti kan 18, berarti 4 akar 18. Terus yang 4 akar 6-nya lagi dikalikan dengan yang 5 akar 2. Jadi diselesaikan satu-satu terlebih dahulu. Jadi 20 akar 12. Dan dipredali lagi seperti contoh yang di atasnya tadi. Sehingga didapat hasil akhirnya di situ sama dengan 12 akar 2 ditambah 4 akar 40 akar 3. Nah, seperti itu. Jadi saya yakin ini tidak susah, tidak sulit untuk memahami bentuk akar. Karena kalau sudah dapat memahami sifat-sifat bentuk akarnya, pasti lebih mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Dan nomor 7 itu juga hampir sama dengan sifat yang atasnya. Tapi di situ adalah di dalam kurung, terus kemudian ada operasi penjumlahan dikalikan dengan di dalam kurungnya lagi operasi pengurangan. Di situ diselesaikan satu-satu dulu, kemudian dijumlahkan. Jadi di situ hasil akhirnya ketemu 18 dikurangi 6. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Next, di situ ada latihan soalnya. Latihan soalnya di situ bisa kalian kerjakan, tapi nanti untuk lebih jelasnya akan saya kirimkan di WA. Mana latihan-latihan soal yang perlu kalian kerjakan dan yang tidak perlu kalian kerjakan. Karena itu ada beberapa yang masih terlalu banyak, jadi nanti saya bagi, nanti saya kirim di WA. Dan itu tadi yang sub kedua yaitu bentuk akar, dan yang sub pertama tadi bentuk pangkat. Kalian harus bisa membedakan karena semuanya memiliki sifat-sifatnya. Ada sifat-sifat bentuk pangkat, ada sifat-sifat bentuk akar. Jadi kalian harus bisa membedakan, tapi itu nanti akan saling berkaitan. Jadi bentuk akar pun juga membutuhkan yang sifat bentuk pangkat. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang subbab pertama dan subbab kedua. Jika ada pertanyaan, kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, nanti bisa komentar atau japri lagi ya, japri di WhatsApp saya. Dan saya harap kalian bisa mempelajarinya sendiri. Kalau ada yang kurang paham di penjelasan saya, seperti itu. Dan bentuk akar itu nanti ada bentuknya yang seperti bentuk pecahan. Kalau pecahan itu pasti kalian juga sudah tidak asing lagi. Pecahan itu yang seperti apa? Next, selanjutnya di situ merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, jadi kalau bentuknya itu pecahan, maka cara menyelesaikannya bagaimana nih? Berarti kita harus merasionalkannya dengan penyebutnya. Nah, yang pertama, bentuk pecahannya yaitu A per akar B. Bisa kalian lihat di situ pecahannya bentuknya A per akar B. Maka A per akar B itu sama dengan A per akar B dikalikan dengan akar B per akar B. Nah, jadi di situ kalau merasionalkan berarti dirasionalkan dengan penyebutnya ya. Yang dirasionalkan itu penyebutnya. Jadi misalnya ada A per akar B tadi dikalikan dengan penyebutnya akar B per akar B. Jadi sama-sama dikalikan dengan akar B sama akar B. Hasilnya sama dengan A akar B per B. Karena A dikalikan dengan akar B yang atas itu ya, bentuk pecahannya. Kalian lihat A akar B per menggunakan sifat ya, itu cara menyelesaikan menggunakan sifat. Akar B dikalikan dengan akar B berarti hasilnya B. Itu sifatnya yang sebelumnya, bisa kalian lihat lagi. Sama dengan hasilnya di situ A akar B per B. Hasilnya di situ. Berarti hasil akhirnya adalah A per B akar B. Itu
bentuk pecahan yang pertama, merasionalkan penyebut bentuk akar. Next, selanjutnya, merasionalkan penyebut bentuk akar dengan bentuk pecahannya jika C per A min akar B atau C per A plus akar B. Jadi ada dua jenis, itu nanti bisa pengurangan, bisa penjumlahan. Kalau ada bentuk pecahan seperti itu, bagaimana Bu untuk merasionalkannya? Berarti bisa dirasionalkan dengan menggunakan sifat perkalian berbentuk sekawan. Jadi dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu bagaimana? Berarti bisa seperti kalian lihat di bawahnya itu, saya kasih. Nomor 1, jika C per A dikurangi akar B sama dengan C per A dikurangi akar B dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu bisa kebalikannya. Kalau yang diketahui itu penyebutnya negatif atau dikurangi, berarti sekawannya itu positif. Di sampingnya itu ya, kalian lihat. Jadi dikalikan dengan sekawannya atau berkebalikannya. A ditambah akar B per A ditambah akar B. Jadi yang atas pembilang sama-sama dikalikan dengan A plus akar B, yang penyebutnya juga A plus akar B. Sama dengan hasil akhirnya C di dalam kurung A ditambah akar B. Itu maksudnya C dikalikan dengan A ditambah akar B. Yang bawah berarti A dikalikan dengan A, itu kan dikali operasinya ya. A dikalikan dengan A berarti A kuadrat atau A pangkat 2. Negatif akar B, jangan lupa, operasi jangan sampai lupa. Negatif akar B dikalikan dengan positif akar B, berarti hasilnya negatif B. Seperti itu. Yang nomor 2 itu juga seperti itu. Kalau penyebutnya itu positif, berarti dikalikan dengan sekawannya yaitu negatif. Penyelesaiannya sama yang nomor 1 di atasnya. Selanjutnya merasionalkan penyebut bentuk akar. Yang nomor 3, bentuk pecahannya jika semuanya bentuknya akar ya penyebutnya. Jadi ada C per akar A dikurangi dengan akar B atau C per akar A dikurangi dengan akar B. Kalau bentuk seperti itu tidak jauh beda dengan yang bentuk pecahan yang sebelumnya, yang nomor 2 tadi. Sama-sama menggunakan sifat perkalian sekawan. Jadi dikalikan dengan sekawannya. Kalau penyebutnya itu negatif, berarti sekawannya positif. Kalau penyebutnya positif, berarti dikalikan sekawannya negatif. Sama dengan cara bentuk pecahan yang sebelumnya, yang nomor 2. Next. Untuk contoh soalnya, di situ ada saya kasih 2 contoh sebagai contoh. Rasionalkan bentuk berikut. Nomor 1. Jika diketahui 6 per akar 2 sama dengan, cara merasionalkannya, ingat dilihat penyebutnya. Penyebutnya di situ akar 2, berarti 6 per akar 2 dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadi pembilang dikalikan dengan akar 2, penyebutnya juga dikalikan dengan akar 2. Hasilnya 6 akar 2 per 2. Karena 6 kali 2 berarti kan 6 akar 2. Akar 2 dikalikan dengan akar 2 berarti sama dengan 2. Itu menggunakan sifat bentuk akar yang sebelumnya. Kemudian hasil di situ hasil akhirnya adalah 3 akar 2. Untuk contoh yang nomor 2, sebagai contoh di situ diketahui 6 per akar 5 ditambah dengan akar 2 sama dengan 6 per akar 5 ditambah akar 2. Ingat, penyebutnya operasinya penjumlahan. Berarti perkaliannya di situ dikalikan dengan sekawan yang bentuknya negatif. Jadi sekawannya itu berkebalikannya. Berarti kalau penyebutnya positif, berarti sekawannya negatif. Ingat, kalian itu harus benar-benar diingat. Sama dengan hasilnya 6 dikalikan dengan akar 5 dikurangi akar 2 per 5 dikurangi 2. Kok bisa 5 dikurangi 2? Ya bisa. Karena di situ yang akar 5 ditambah akar 2 dikalikan dengan akar 5 dikurangi 2, itu penyelesaiannya dikalikan biasa ya, seperti biasanya.
Kemudian hasilnya yaitu 5 dikurangi 2. Sama dengan 6 akar 5 dikurangi akar 2 per 3. Hasilnya 2. 2 itu dari mana? Dari 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2. Sama dikalikan dengan di dalam kurung, berarti akar 5 dikurangi akar 2. Itu sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Berarti tinggal hasil akhirnya 2 kali akar 5 dikurangi dengan 2. Baiklah anak-anakku semuanya. Itu tadi materi yang saya sampaikan, yaitu bentuk pangkat dan bentuk akar beserta sifat-sifatnya. Saya harap kalian dapat memahaminya. Jika kalian kurang paham, nanti bisa kalian tanyakan lewat WhatsApp, japri ke saya, ataupun di grup bisa. Dan untuk latihan soalnya saya minta untuk dikerjakan nanti yang saya berikan di WhatsApp. Kalau di video tadi kurang jelas, jadi nanti saya akan kirim ulang untuk tugasnya dan mohon untuk dikerjakan. Dan semoga materi yang saya sampaikan itu tadi dapat memberikan pengetahuan pada kalian dan kalian dapat memahaminya. Untuk materi kali ini cukup sekian. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekian untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.